Anda yakin kebun Anda sudah siap menghadapi musim tanam berikutnya? Tomat-tomat terakhir sudah dipetik, labu-labu tampak menggiurkan. Rasanya bisa bernapas lega, ya. Tapi tahukah Anda, tepat di bulan September ini, Anda bisa melakukan kesalahan-kesalahan fatal yang secara harfiah akan menentukan kegagalan panen Anda di masa depan? Hari ini, kita akan membahas top 7 kesalahan paling umum dan paling merugikan yang sering dilakukan para pekebun di bulan September. Kesalahan-kesalahan ini berpotensi membuat Anda kehilangan seluruh hasil panen di tahun depan. Dan saya jamin, beberapa di antaranya pasti akan sangat mengejutkan Anda. Bulan September di kebun bukanlah akhir, melainkan lebih seperti jeda atau transisi sebelum musim baru dimulai. Ini adalah ketenangan yang menipu, di mana alam seolah-olah bersiap untuk beristirahat. Namun, justru di masa inilah, fondasi kesehatan dan kesuburan kebun Anda di masa depan sedang diletakkan. Setiap tindakan Anda, atau sebaliknya kelalaian Anda, di bulan September memiliki konsekuensi jangka panjang yang baru akan terlihat jelas saat musim tanam berikutnya tiba. Jadi, mari kita cari tahu bersama jebakan-jebakan apa saja yang paling berbahaya yang bisa mengintai kita. Baiklah, mari kita mulai dengan kesalahan yang paling umum dan mungkin yang paling merusak. Ini adalah kesalahan nomor 1, membiarkan kebun begitu saja setelah panen. Panen sudah selesai, punggung terasa pegal, dan rasanya ingin membiarkan alam yang mengurus sisanya. Banyak yang berpikir bahwa sisa tanaman yang dibiarkan akan membusuk dan menjadi pupuk yang bagus. Kedengarannya logis, bukan? Namun kenyataannya, Anda sendiri sedang menciptakan bom waktu bagi panen masa depan Anda. Terutama ini berlaku untuk sisa tanaman dari keluarga Solanaceae, terung-terungan, dan Cucurbitaceae, labu-labuan. Bayangkan saja daun-daun tomat, kentang, cabai, serta batang menjalar mentimun dan labu siam. Sepanjang musim tanam, tanaman-tanaman ini telah menumpuk sekeranjang penyakit. Spora-spora penyakit seperti hawar daun, Phytophthora, embun tepung, powdery mildew, dan bercak daun, Cladosporium, semuanya tidak mati saat musim dingin tiba. Mereka hanya berhibernasi, dengan nyaman bersembunyi di daun dan batang yang kering. Ini bukan sekadar sampah tanaman. Ini adalah hotel bintang 5 yang mewah bagi hama dan penyakit. Bayangkan saja, larva kumbang kentang, Colorado beetle, kutu kebul, whitefly, telur kutu daun, aphid. Semuanya mempersiapkan hibernasi yang nyaman langsung di bedengan Anda, agar saat musim semi tiba, mereka bisa berpesta pora di tanaman muda dan lunak Anda. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya jelas, singkirkan semuanya tanpa ampun hingga daun terakhir. Dan perhatian, ini poin yang sangat penting. Jangan pernah berpikir untuk membuang sisa tanaman yang sakit ini ke tumpukan kompos. Dengan begitu, Anda hanya akan menginfeksi seluruh kompos masa depan Anda. Cara terbaik dan paling aman adalah membakar sisa-sisa tanaman tersebut atau membuangnya jauh dari area kebun Anda. Hanya dengan cara ini, Anda akan memutus rantai lingkaran setan penyakit ini. Baiklah, bedengan sudah bersih dari sisa tanaman, dan tanahnya kini terlihat lapang dan kosong. Namun, disinilah letak kesalahan kedua kita. Mengira tanah akan pulih atau beristirahat begitu saja. Cukup menggali tanah dan membiarkannya terbuka, hitam, di bawah langit sampai musim tanam berikutnya. Itu ibarat mengirim prajurit ke medan perang tanpa rompi anti peluru. Tanah yang telanjang atau tanpa penutup itu sama sekali tidak berdaya menghadapi hujan lebat dan angin kencang. Bayangkan saja, hujan lebat akan tanpa ampun menghanyutkan semua nutrisi berharga yang sudah Anda berikan dengan susah payah selama musim tanam, dari lapisan atas tanah yang paling subur. Angin juga akan mengeringkan dan menerbangkan partikel humus yang sangat penting itu. Akhirnya, menjelang musim tanam berikutnya, tanah Anda akan menjadi padat, miskin hara, dan tidak berdaya.
ia bukannya beristirahat, melainkan mengalami degradasi dan kehabisan nutrisi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya sederhana. Tanah perlu diberi nutrisi dan dilindungi, dan saat ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Cara termudah adalah dengan menambahkan bahan organik, kompos atau pupuk kandang yang sudah matang sempurna, disebarkan merata di bedengan, lalu dibenamkan sedikit ke dalam tanah, akan menghasilkan keajaiban. Namun, ada juga metode yang lebih canggih, yaitu menanam tanaman penutup tanah, atau yang kita kenal sebagai pupuk hijau. Tanaman seperti mosarda, facelia, atau oat adalah penyelamat sejati bagi tanah Anda. Akarnya akan menggemburkan tanah lebih baik dari sekop manapun, dan biomasa hijaunya, yang nantinya tinggal Anda campurkan ke dalam tanah, akan menjadi sumber nutrisi yang luar biasa. Ditambah lagi, mostarda juga dikenal ampuh mendisinfeksi tanah. Ini adalah keuntungan berlipat ganda untuk panen Anda di masa depan. Intinya, di bulan September, tanaman belum sepenuhnya memasuki masa dormansi atau istirahat. Nah, pemangkasan yang ekstrem, terutama pada pohon buah dan semak beri, justru akan berfungsi sebagai pemicu. Ini akan memicu pertumbuhan tunas-tunas baru yang muda. Tanaman akan mengira, "Wah, saya dipangkas. Saya harus segera memperbanyak dedaunan." Akibatnya, tanaman menghabiskan sisa-sisa energi dan nutrisinya untuk pertumbuhan yang sia-sia ini. Padahal seharusnya energi itu disimpan untuk menghadapi musim dingin. Lalu apa akibatnya? Tunas-tunas muda yang lembut dan hijau ini tidak akan sempat menguat dan mengeras sebelum datangnya embun beku yang parah. Mereka pasti akan mati kedinginan. Tapi itu baru sebagian masalahnya. Problem utamanya adalah tanaman yang sudah membuang energinya untuk pertumbuhan yang tidak perlu ini akan memasuki musim dingin dalam keadaan lemah. Di musim semi nanti, Anda tidak akan mendapatkan bunga yang lebat dan panen yang melimpah, melainkan tanaman yang lemah, sakit, dengan cabang-cabang yang rusak kedinginan. Cabang-cabang ini pun akan menjadi pintu masuk bagi berbagai infeksi. Tentu saja, pemangkasan sanitasi untuk membersihkan cabang kering dan sakit memang sangat diperlukan. Namun, pemangkasan besar-besaran atau pemangkasan pembentukan sebaiknya ditunda sampai akhir musim gugur atau awal musim semi. Sebenarnya, kebun Anda itu seperti asrama besar bagi hama-hama yang bersembunyi selama musim dingin. Di celah-celah kulit pohon, di bawah dedaunan kering yang jatuh, bahkan di lapisan atas tanah dekat akar, pupa ulat buah, telur kutu daun, serta spora penyakit seperti kudis dan moniliasis. Semuanya betah berdiam diri menunggu datangnya musim semi. Mereka tidak menghilang. Mereka hanya menunggu sedikit kehangatan pertama di musim semi untuk memulai aktivitas destruktif mereka. Dan di musim semi nanti, mereka akan terbangun dengan rasa lapar dan kekuatan penuh. Karena itu, bulan September dan Oktober, terutama setelah daun-daun berguguran, adalah waktu yang sangat krusial untuk apa yang disebut perawatan pemusnahan di kebun. Saat daun-daun sudah tidak ada lagi di pohon, Anda bisa menggunakan larutan dengan konsentrasi tinggi yang jika dipakai di musim panas bisa membakar daun. Contohnya, penyemprotan dengan larutan 5% sulfat besi atau larutan 7% urea. Penyemprotan harus dilakukan secara merata dan banyak. Tidak hanya pada dahan dan batang pohon, tetapi juga pada tanah di sekitar pangkal pohon. Satu kali prosedur ini saja bisa memusnahkan hingga 80% cadangan hama dan penyakit yang bersembunyi di musim dingin. Bisa Anda bayangkan betapa jauh lebih mudahnya perjuangan Anda untuk mendapatkan panen yang melimpah di musim semi berikutnya. Coba bayangkan, di mata gunting pangkas yang Anda gunakan untuk memotong dahan sakit, masih menempel getah dan sisa-sisa tanaman. Di sekop atau cangkul, ada gumpalan tanah yang penuh dengan spora jamur dan bakteri. Selama musim dingin, semua itu tidak akan hilang begitu saja. Dan saat musim semi tiba, begitu Anda memegang kembali alat-alat ini,
Anda akan menjadi penyebar utama infeksi ke seluruh kebun Anda. Anda sendiri yang akan memindahkan penyakit dari musim lalu ke musim tanam yang baru. Gunting pangkas Anda berubah menjadi jarum suntik kotor yang akan menginfeksi setiap tanaman sehat yang disentuhnya. Selain itu, kelembaban dan kotoran adalah penyebab utama karat. Alat yang tumpul dan berkarat tidak akan memotong dengan rapi, melainkan merobek dan merusak jaringan tanaman, meninggalkan luka besar yang bergerigi. Luka seperti itu adalah pintu gerbang terbuka bagi infeksi apapun. Maka dari itu, aturannya mudah. Setelah musim berakhir, bersihkan dan rapikan alat-alat Anda. Bersihkan dari tanah dan sisa-sisa tanaman, disinfeksi dengan alkohol atau larutan kalium permanganat, asah mata pisaunya, dan lumasi dengan oli mesin. Ini bukan sekadar merawat alat, ini adalah kebersihan pribadi kebun Anda. Namun kenyataannya, selimut nyaman ini justru berubah menjadi selimut mematikan yang mencekik. Terkena hujan di musim gugur, dan kemudian tertutup salju, dedaunan akan menumpuk padat, membentuk lapisan kedap udara yang tebal. Di bawah lapisan ini, rumput tidak bisa bernapas. Ia mulai membusuk, berjamur, dan akhirnya sakit. Ini adalah kondisi ideal bagi perkembangan yang disebut jamur salju, snow mold, dan penyakit jamur lainnya. Dan di musim semi, saat salju mencair, Anda mungkin akan terkejut menemukan bercak-bercak kuning tak bernyawa dan gumpalan lendir abu-abu, alih-alih hamparan rumput hijau zamrud. Oleh karena itu, ada satu aturan sangat penting untuk halaman rumput di musim gugur. Semua dedaunan harus dibersihkan. Jangan malas, luangkan sedikit waktu untuk membersihkannya dengan garuk kipas. Dedaunan yang terkumpul itu bukanlah sampah, melainkan sumber daya yang sangat berharga. Masukkan ke tumpukan kompos Anda, dan dalam 1 atau 2 tahun, Anda akan mendapatkan kompos daun yang luar biasa. Atau gunakan sebagai mulsa pelindung untuk bedengan tanaman yang ditanam sebelum musim dingin, dan untuk melindungi akar tanaman yang menyukai kehangatan. Mengeruk dedaunan di musim gugur adalah jaminan Anda untuk memiliki halaman rumput yang sehat dan indah di musim semi. Pertama-tama, mari kita bahas tentang bawang putih yang ditanam di musim gugur. Bawang putih yang ditanam pada musim gugur akan memiliki waktu yang cukup untuk berakar kuat sebelum datangnya embun beku. Kemudian, di musim semi, ia akan langsung tumbuh subur begitu sinar matahari pertama menyapa. Hasilnya, Anda akan mendapatkan umbi bawang putih yang besar, sehat, dan padat, sesuatu yang sulit dicapai jika menanamnya di musim semi. Hal yang sama juga berlaku untuk bibit bawang merah atau bawang bombay. Menanamnya sebelum musim dingin akan menjamin Anda mendapatkan daun bawang paling awal, serta umbi bawang yang kuat. Bagaimana dengan bunga-bunga? September adalah musim tanam utama untuk sebagian besar bunga berumbi. Tulip, bakung, hyasin, krokus, semuanya harus ditanam di musim gugur agar bisa memanjakan mata Anda dengan mekarnya bunga yang indah di musim semi berikutnya. Bayangkan, saat kebun tetangga Anda masih kosong, kebun Anda sudah dipenuhi lautan warna-warni yang memukau. Tidak hanya itu, di bulan September Anda masih bisa menanam sayuran hijau yang cepat tumbuh, seperti bayam atau arugula, dan memanen hasil yang kecil, namun sangat memuaskan sebelum datangnya musim dingin yang sesungguhnya. Jadi, September bukanlah saatnya untuk berdiam diri. Sebaliknya, inilah waktu yang tepat untuk menanam pondasi bagi panen awal dan keindahan yang luar biasa di tahun depan. Poin utamanya, dan ini mungkin akan sedikit mengejutkan Anda. Ketujuh kesalahan ini punya satu kesalahpahaman mendasar. Kita menganggap September sebagai akhir musim, waktu untuk beres-beres dan menyimpan hasil panen. Padahal sebenarnya, ini adalah awal yang tersembunyi. Kesalahan fatalnya adalah berpikir dalam kategori final atau selesai, bukan persiapan. Setiap langkah yang Anda ambil di kebun pada bulan September bukanlah perpisahan dengan tahun yang berlalu, melainkan investasi langsung untuk masa depan. Saat membersihkan sisa-sisa tanaman yang sakit,
Anda tidak hanya membersihkan bedengan, melainkan melakukan pembersihan sanitasi untuk penanaman berikutnya. Dengan menabur pupuk hijau, Anda tidak hanya menutupi tanah, tetapi menyiapkan sarapan bergizi untuk tunas-tunas di musim semi. Perawatan kebun yang tepat di bulan September bukan sekadar bersih-bersih biasa, melainkan investasi paling penting untuk keberhasilan Anda tahun depan. Ini adalah fondasi. Tanpa itu, bahkan benih terbaik sekalipun dan perawatan paling teliti di musim semi mungkin tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan informasi baru dan bermanfaat, dukung channel kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Ini sangat membantu kami untuk terus membuat konten baru untuk Anda. Lalu, pekerjaan apa di kebun pada bulan September yang menurut Anda paling penting? Atau mungkin Anda punya trik agrikultur rahasia untuk persiapan musim dingin? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita saling berbagi pengalaman.